dipertanyakan. Yang pertama, kekejaman PKI terhadap bangsa sendiri dalam pemberontakan Madiun. Yang kedua, pengalian jenazah korban keganasan PKI dalam gerakan 30 September 1965. Dan yang ketiga, pengadilan gembong-gembong G30 SPKI oleh Mahkamah Militer Luar Biasa. Halo guys, aku ada di 34 diorama monumen yang dimana setiap diorama ini menggambarkan suatu peristiwa-peristiwa selama G30 SPKI dan terdapat QR yang dapat kita scan yang kita dapat mengetahui dari peristiwa dan suatu gambarannya dari setiap diorama sebanyak 34. Oke guys, setelah mempelajari 34 diorama yang ada di Museum Pengkhianatan PKI, terdapat kata-kata penutup yang tidak jauh dengan pintu terakhir, yaitu terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biadab yang dilakukan oleh PKI. Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali. Cukup sudah tetes darah dan air mata membasahi bumi pertiwi. Untuk itu, pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat jalan dan merdeka. Guys, kita udah mau masuk ke Museum Paseban. Ayo guys. Ayo kita masuk ke museumnya. Museum Diorama Paseban, Monumen Pancasila Sakti yang terletak di Paseban diresmikan oleh Presiden RI HM Soeharto tanggal 1 Oktober 1981, bertepatan dengan Dwi Windu Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian dalam perkembangannya, diadakan renovasi menjadi seperti yang ada sekarang. Gagasan renovasi gedung Paseban berasal dari Presiden RI Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada kesempatan peringatan kesaktian Pancasila tahun 2007. Diorama Paseban umumnya menampilkan peristiwa-peristiwa sejarah penting, khususnya yang berkaitan dengan gerakan 30 September 1965 atau G30S dan dampaknya terhadap Indonesia. Diorama-diorama ini dibuat untuk memberikan gambaran visual tentang peristiwa yang berpengaruh besar dalam sejarah Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke tempat selanjutnya. Let's go.
Kan juga menuju ke ruangan pakaian dan bekas. Ruang relik berisi barang-barang peninggalan para pahlawan revolusi, terutama pakaian yang dikenakan pada saat mereka gugur. Selain itu, terdapat pula petikan visum dokter, peluru yang ditemukan pada tubuh mereka, dan benda-benda pribadi para pahlawan revolusi lainnya. Di rumah ini, dipamerkan pula sepeda patroli agen polisi tingkat 2 Sukitman, saksi mata kejadian penyiksaan di lubang buaya, akualang atau alat bantu pernafasan yang dipakai oleh Kipam, KKO, TNI, Angkatan Laut. Radio lapangan yang pernah digunakan Meijen Soeharto pada waktu memimpin penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Pakaian dan benda kesayangan adik Irma Suryani Nasution, putri Jenderal Nasution yang menjadi korban kebiadaban pemberontakan PKI, dan lain sebagainya. Ruang ini memamerkan foto-foto pengangkatan jenazah di Lubang Buaya tanggal 4 Oktober 1965 dan pemberangkatan serta pemakaman jenazah para pahlawan revolusi dari Markas Besar Angkatan Darat ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta. Diorama penyiksaan menggambarkan penyiksaan para korban yang masih dalam keadaan hidup. Mereka adalah Mayor Jenderal TNI R. Suprapto, Mayor Jenderal TNI S. Parman, Brigjen TNI Sutojo Siswami Harjo, dan Letu Ci Pierre Adrias Tendean. Pada 1 Oktober 1965, Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI berupaya merebut kekuasaan dengan menculik 7 perwira tinggi TNI AD. Mereka dibawa ke Lubang Buaya, Jakarta Timur. 4 diantaranya masih hidup dan disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Jenazah mereka dimasukkan ke dalam sumur sedalam 12 meter dan ditutupi batang pisang, sampah, serta tanah untuk menyamarkan keberadaan mereka. Pada 4 Oktober 1965, ketujuh jenazah ditemukan dalam kondisi rusak akibat penyiksaan brutal. Rumah pos komando di Lubang Buaya milik Haji Sueb digunakan oleh Letkol Untung untuk merencanakan penculikan 7 Jenderal TNI Angkatan Darat dalam peristiwa G30 SPKI pada 30 September 1965 pukul 12 malam. Pasukan Pasupati menerima briefing di rumah ini sebelum menjalankan aksinya. Kini, rumah ini menjadi bagian dari Monumen Pancasila Sakti sebagai bukti sejarah. Rumah dapur umum di Lubang Buaya milik Ibu Amroh digunakan oleh PKI sebagai tempat penyediaan makanan bagi anggota G30 SPKI. Sebelum pemberontakan, penduduk sekitar diminta mengungsi dengan alasan latihan perang. Saat kembali, mereka menemukan rumah dalam keadaan berantakan, dengan perabotan rusak dan hilang. Kini, rumah ini menjadi bagian dari Monumen Pancasila Sakti sebagai bukti sejarah. Ayo. Thank you semuanya. Dadah. Kalian aja. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with a heart content. I should love you, and I swear I do.